Saya waktu itu di Tanjung Pinang, Oh. Tanjung Balai Karimun, saya mencari rongsokan. Nah, ketemu jalan nih Pak. Jadi supplier sangkar burung. Supplier sangkar burung. Iya, perjalanan. Satu tahun kerja di yang instansi tadi cukup dengan satu kiriman profitnya ya, keuntungannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel inspirasi, channel motivasi, yaitu channelnya Pak Denung. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa untuk kita semuanya. Sekarang saya sedang berada di satu tempat di Taman Kota, ya, Kabupaten Cirebon. Sosok muda ini mudah-mudahan nanti benar-benar menginspirasi kita semuanya adalah Mas Sugianto. Beliau aslinya tinggal di kota Cirebon, kemudian punya usaha yang gak ecek-ecek, gak kaleng-kaleng, gak main-main, sebuah usaha konveksi. Tetapi yang akan kita bongkar nanti adalah bagaimana beliau ini bisa mempekerjakan begitu banyak orang tetapi tidak dalam satu tempat, ya. Rumah di Pegambiran, punya kantor, punya toko di wilayah Perumnas, ya. Punya workshop di Taman Kota di Ciperna, ya. Tepatnya di Klaster Mawar, ya. Cari saja Dua Putri. Kita langsung saja ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Mas Sugianto. Selamat siang Mas Sugianto. Siang Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya dapat informasi yang cukup mengagetkan ini ya, bahwa Pak itu ada alumni Sugianto punya usaha yang ya boleh dikatakan jarang dilakukan oleh anak-anak muda ya, apalagi laki-laki, itu konveksi. Ini kalau boleh tahu nih, cerita awalnya kok sampai terjun ke dunia konveksi, yang melatar belakanginya sampai masuk ke area konveksi itu seperti apa nih Mas Yanto nih? Nggak apa-apa nih Pak, agak cerita dari awal dulu ya Pak. Boleh. Waktu itu saya lulus tahun 99. Tahun 99 saya cuman berlayar. Sempat berlayar ya? Sempat Pak, tapi saya di kapal lokal. Saya jujur, saya waktu itu nggak punya biaya yang cukup lah Pak, untuk kalau saya sampai ke luar negeri. Jadi dengan modal waktu itu saya cuman, kalau nggak salah ya SKP, paspor, buku pelaut itu modal sekitar 450 atau 600 lah waktu itu. Itu tiga item tadi itu ya? Item zaman itu. Saya cuma punya duit 1 juta. Terus saya waktu itu dikasih Patrias, kartu nama Pak. Saya modal nekat ke Jakarta. Saya ngurus itu di Sabandar Tanjung Priok. Nah, terusnya saya di sana kebetulan keluarga itu kok baik Pak, tiba-tiba menyuruh saya dari situ. Nah, saya cuman berlayar di kapal lokal Pak. Saya belum sempat ke kapal luar, cuman pernah kalau ke Malaysia apa pernah. 99 sampai 2002, berarti 3 tahun ya. 3 tahun berlayar ya? 3 tahun saya itu udah nggak berlayar waktu itu. Terus saya, karena mungkin jiwa saya dari dulu ada jiwa nggak bisa diatur kayak Pak. Kayaknya nggak bisa diatur, saya semau sendiri. Saya habis berlayar itu usaha ban bekas. Jadi waktu itu vulkanisiran itu kan bisnis, belum ada ban-ban Cina nih Pak. Itu di mana itu? Di Cirebon atau?
Saya waktu itu di Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, saya mencari rongsokan dengan kriteria-kriteria yang masih layak untuk dikanisir, Pak. Itu 2002 orang saya supply dari mulai Jamblang, terus saya jajal harga paling mahal sampai datang di Jogja, Pak. Nah itu bertahan 2 tahun, saya jatuh parah, saya sudah frustasi, saya kerja lagi. Yang dimaksud jatuh itu rugi? Enggak, rugi enggak. Kelemahan saya itu satu, saya itu mudah percaya sama orang. Kalau saya sudah dekat, saya sudah percaya itu, apapun saya nggak peduli gitu, Pak. Udah gitu, saya nggak pernah berpikir yang jelek-jelek itu, nggak pernah. Jadi yang dimaksud jatuh itu usahanya? Jatuh itu usahanya. Oh iya. Lalu? 2002, 2004 saya menikah di saat saya lagi pengangguran. Nikah dalam kondisi yang tidak bekerja? Iya. Kok nekat? Ya karena saya udah ngalamin semua, apa saya duit banyak udah ngalamin ya. Saya istilahnya udahlah, apa yang orang belum punya itu saya sebetulnya udah. Kalau jalan saya mulus mungkin saya udah sukses dari dulu. Iya. Lalu 2004 saya kerja di Jasa Marga, Pak. Saya waktu itu kerja pertama itu saya jadi patroli kamtip. Jadi patroli kamtip Jasa Marga sampai 2000 saya pindah ke Pejagan 2004 dan nggak salah 7 tahun 2010. Jadi lumayan lama ya di jalan tol berarti. Ya cukup lama. Tapi itu juga tetap saya kerja itu ya kerja aja gitu. Tapi apapun saya lakukan untuk tambahan, kalau saya tambah orang kerja kan banyak kurang juga. Untuk mencukupi kekurangan tersebut saya apa aja, Pak. Iya. Apa aja, makanya saya suka bergaul, suka meluangkan waktu. Ya, apalah yang bisa menjadi tambahan. 2010, 2011 saya pindah ke Jalan Tol Kanci Pejagan jadi kepala sip patroli pelayanan. Udah mulai karir, udah mulai bagus nih. Saya kuliah, waktu itu kerja saya kuliah di Yasmi. Sempat kuliah juga? Sempat lulus. Kok punya niatan untuk kuliah? Karena waktu itu saya kan cuma di jasa SMA, Pak. Sedangkan jenjang karir itu ada persyaratan minimal S1. Itu yang mendorong saya untuk kuliah lagi. Saya kuliah di Yasmi, saya kelar, ya. Cuman saya waktu itu berarti 2010 sampai 2013, 3 tahun saya. Waktu itu ada pembukaan tol Cipali. Baru ya? Baru, dan saya direkrut ke sana. Tapi saya waktu itu sudah bisnis lagi, Pak. Ketemu jalan nih, Pak. Jadi supplier sangkar burung. Supplier sangkar burung? Iya, saya itu sempat kayaknya paling besar saya. Itu ke 4 kota, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Tanjung Batu, dan sempat ke Batam. Saya masuk itu 100% Cina semua. Itu ngambil barang dari mana itu? Pertama saya sampai waktu itu saya kan belum punya kendaraan, ke Bandung, ya, terus ke Cirebonan itu ada pengrajin-pengrajin di daerah Tegalwangi ke sana. Iya. Sampai saya ke Purwokerto karena sangkar burung kan sama Perkutut, Cianjuran, Murai, Garut, gitu, Pak. Ada sangkar-sangkar harian Bandung, gitu. Ternyata itu tidak efisiensi dan efektif. Maksudnya? Cuma itu kan proses, Pak. Begini. Saya ke daerah asinan itu yang grosir-grosir sangkar burung. Ya, terus saya ke situ, saya pikir, saya udah tahu dari dasar harganya berapa dari pengrajin dan kerepotannya seperti apa, Pak. Harus ada bon, harus ada ini itu, ya kan gitu, Pak. Nah, kalau ke grosir kita asal sudah dipercaya, istilahnya Pak ya, taruhlah pembelanjaan taruh 50 juta aja. Mungkin kita kalau sudah dipercaya, Pak, 25 juta juga jauh. Dengan uang segitu tuh ya. 25 juta dari grosir saya bayar, 25 juta lagi dari DP. Iya, orang-orang tadi yang pesannya. Iya, gitu, Pak. Akhirnya saya ngapain saya
harus serakah, untung besar, saya capek, saya modal juga harus keluar, saya lakukan langkah itu. Akhirnya 2013 itu saya keluar itu, saya memilih jadi supplier, Pak. Itu saya ke kapal laut, Pak, Sunda Kelapa, Pak. Dari Cirebon saya bawa pakai mobil balikan yang di jembatan Plumbon. Iya. Itu saya bawa ke Sunda Kelapa, saya oper ke pelabuhan berkapal. Nanti karena kita kan bisnisnya waktu itu ke kepulauan, Pak, nggak bisa ditempuh jalur darat. Nah, kelebihan itu saya punya ya dari belayar itu. Bukannya baru-baru. Jadi dulu zaman kerja karena kapal lokal. Makanya saya bilang kalau kita sudah berpetualang dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, itu rugi kalau nggak banyak manfaat yang kita dapat. Sahabat channel Pak Denum, unik sekali nih satu orang ini. Pengalaman berlayar tidak harus selalu pengalaman nangkep ikannya, tapi bagaimana prosedur kenalan, jaringan, link kepada siapapun. Ini jualan sangkar burung, ya, ngambil dari asinan si kita sini. Ini jadi supplier kan akhirnya. Iya, saya menjadi ke toko-toko kan ya. Yang kedua, nekat juga tadi dikatakan jika kemudian dihitung-hitung modal 50 juta harusnya dengan duit 25 juta juga sudah cukup kok. Kenapa? Yang separuhnya itu akan ketemu nanti di jalan sambil nagih-nagih tadi, ya, gitu ya. DP dan seterusnya. Ini butuh keberanian dan kecerdikan dalam berusaha. Itu berapa lama tuh jadi supplier itu? 1 tahun. Oh, tapi masih kerja di Jalan Tol Kanci Pejagan itu sudah jalan, Pak. Sudah jalan. Nah, bahkan waktu itu 1 kali kiriman boleh dibilang 1 tahun kerja. 1 tahun saya kerja di Jalan Tol. Jalan Tol itu kalau semua toko lagi order banyak, 1 kali jalan, Pak. Saya bisa naik pesawat. Ya, itulah namanya perjalanan. 1 tahun kerja di yang instansi tadi cukup dengan 1 kiriman profitnya, keuntungannya ya. Istimewa sekali. Itu 1 tahun itu ya. Ya, saya kalau lagi rame maksudnya. Iya. Ya, jadi net jaringan itu kan saya perhatikan dari cerita tadi jaringan luas banget ya, apalagi didukung oleh saudara-saudara. Ya, saya memang banyak dibantu. Ada jaringannya ya itu. Di mana saudara yang paling banyak? Saya 4 bersaudara, kakak saya di Bali dan Pasar. Ya, yang 3-nya di sini, Pak. Nah, itu yang di Bali gimana itu ceritanya? Di Bali awal mula itu kakak saya buka toko grosir. Oh. Terus saya grosir apa ini? Grosir bawahan, Pak, celana. Oh, jadi celana. pria wanita. Ya, pria wanita anak-anak. Bawahan, bagus bawahan, semoga nggak main atasan. Terus karena waktu itu kan biasa kalau keluarga ada usaha lain selalu kita saling bantu, Pak. Iya. Akhirnya saya jadi tulang punggung, ujung tombak untuk mencari barang-barang buat di toko. Jadi saya tuh nyampe di tingkat dasar. Tingkat dasar itu contohnya produksi kaos anak yang paling murah ada di mana? Bandung. Saya ke sana. Jadi dari mulai Bandung, Cikampek, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Solo, Jepara. Saya itu menjajali daerah-daerah konveksi lah, Pak. Dan akhirnya coba ini laku, yang laku tuh ini di toko nih ya. Beli di mana? Tegal Gubuk. Beli bikin jogger lah, saya jogger wanita tuh, Pak. Saya beli bahan, terus saya jahit di Tegal Gubuk awalnya. Nah di situ kenapa nggak bikin sendiri ya? Nah, situ. Tapi karena ilmu nggak ada, awam sekali tentang jahit menjahit. Saya pertama lihat gini ya, mohon maaf, Pak, ini bidang apa itu? Yang perempuan lah, kayak apa ya? Saya lihat aja enggak, Pak? Karena kan jahit, ya jahit tak saya juga kan lucu gitu, kayak masa saya jadi kayak gitu kan, sampai kayak bidang perempuan deh gitu. Iya waktu itu. Ternyata di bidang inilah saya menemukan
penasaran, ya penasaran tinggi kan gitu istilahnya. Nggak kayak bidang-bidang lainnya, Pak. Kalau bidang lainnya itu kayaknya sebentar aja bisa dimengerti gitu. Iya. Ini mau sampai 2021 pun selalu update terus sih, Pak. Update. Nah itu dia yang nggak bisa, saya tuh udah paham di ini, udah terus. Ya. Berkembang terus ya. Berkembang terus. Fashion ya, ini dengan fashion ya. Nah dari yang tadi kakak di Bali mencari atau apa, ikut mendukung lah ya, ikut mendukung barang-barang itu, kemudian terpikirkan, kenapa saya tidak coba untuk buat. Waktu coba untuk buat itu menggandeng orang lain kah? Enggak. Maksudnya? Ya udah aja, namanya usaha aja gitu aja. Kalau saya prinsipnya dari dulu gitu sih. Begitu. Iya. Jadi kita kan proses aja, Pak. Keyakinan saya itu kan begitu. Masalah hasil kalau kita tekun, kita ulet, saya udah tahu nanti saya akan mengalami kerugian. Itu udah itu ilmu, Pak. Diantisipasi sudah. Jadi yang sukar diprediksi justru itu, Pak, ilmu itu, Pak. Kita bertemu orang baik, nanti dia nggak benar. Ya itu kan ilmunya nggak bisa, walaupun secara psikologis kita bertemu banyak orang, karena hati orang bisa berubah-ubah. Beda-beda. Berubah-ubah ya, betul. Nah, terus sampai pada titik apa itu dianggap bahwa konveksi ini adalah bidang garapan yang prospektif? Semenjak rasa penasaran itu, saya penasaran dari saya mulai waktu itu bikinnya di Pegambiran, Pak. Masih di rumah tuh? Di rumah, tetapi kenapa? Karena tidak mendukung, ya itu kan kalau kampung tetangga mengganggu kan. Nah, dan ini 2013 itu bikin perumahan, ngambil di sini. Ini kecil tapi cuma segitu gitu kan ya. Ngambil, saya jadi supplier kakak saya gitu. Oh, itu masih tetap berlanjut sampai sekarang. Kita harus jangan lepas persaudaraan, jangan lepas, bisa apalagi itu kandungnya, Pak, harus bantu. Bahkan saya nggak usah dikasih pun nggak apa-apa gitu kan. Sejarah itu saya dari mana? Saya nggak akan lupa sejarah itu, ya saya bawa nama kakak saya istilahnya. Sebentar, sahabat, ini satu inspirasi bagi kita semuanya. Pada saat Mas Yanto ini merasa pernah dibantu oleh kakaknya yang bawahan konveksi ini, Mas Yanto sebetulnya sudah bisa berdiri sendiri, melakukan apapun sudah bisa. Tetapi sampai dengan sekarang ini Mas Yanto masih tetap komunikasi, tetap berjalan, usaha dengan kakaknya pun masih. Konteksnya bukan lagi sudah tidak lagi ke arah fee, dan keuntungan, tidak. Tapi tetap bagaimana menjalin tali silaturahmi. Apalagi Mas Yanto tadi mengatakan ini purwadaksina, sejarahnya usaha ini. Betul. Ada ikatan, ada benang merah yang begitu kuat. Sahabat, hati-hati dengan benang merah yang pernah terjadi. Jangan mudah diputuskan. Seperti itu barangkali ya? Ya, alhamdulillah seperti itu, Pak. Iya. Nah, akhirnya usaha dengan kakak, bukan usaha lah, supaya aja lah dengan kakak itu hanya cari barang kirim gitu ya. Ini mah tetap menjadi satu tumpuan yang sekarang di sini ini. Iya. Nah, sekarang ada berapa karyawan? Sekarang dimulai bulan ini aja, Pak, ya, bulan April ya. Saya berarti 2020 lahir 2020, karyawan yang dinaungan saya langsung itu mungkin ada 50-an. Ya. 50 orang? Langsung. Di bawah naungan langsung di bawah putri gitu ya? Yang saya istilahnya saya bayaran tiap Sabtu itu ada 50 orang? Tuh, terbagi di Kuningan, di daerah Kecamatan Cidahu, di sini. Terus di kantor Perum itu tadi kantor Perum bukan toko itu, Pak, konveksi juga. Terus di Arjawinangun ada. Iya. Jadi sahabat,
ini yang satu ini patut dicontoh ini inspirasi sekali. Manakala Mas Yanto dapat order jumlahnya itu bukan ratusan ya, ribuan, ribuan picis ya, ribuan picis, maka Mas Yanto ini akan mempekerjakan seluruh kemampuannya yang ada di sekitar Kabupaten Cirebon, wilayah Kuningan, di Arjawinangun juga ada, ya. Majalengka enggak, cuma ada mitra apa. Oh, mitra-mitra ya, saja Majalengka itu. Jadi begitu tersebar ini, ya. Dan ini justru butuh kepiawaian, butuh kecerdasan bagaimana rekan kerja ya, rekan kerja yang begitu banyak bisa nurut lah ya. Nah, sekarang nih dalam proses seperti apa nih sekarang? Sekarang saya kan kemarin menghancurkan dari cipta saya sendiri yang sudah saya bangun lama. Karena yaitu kelelahan, kejenuhan, dan mungkin ya banyaklah namanya orang hidup ya, adalah ya masalah apapun yang membuat saya jenuh. Di 2021 istilahnya saya banyak mengalami tidak tepat sasaran. Maksudnya? Ini contohnya kemarin, saya ada proyek dari Pertamina Pusat Jakarta. Saya itu Pak, biasanya dengan ketenangan, makanya kunci ketenangan itu nomor satu juga buat orang-orang usaha. Saya itu bisa tidak tepat. Jadi kalau proyek itu turun, Pak, itu kan ada estimasi waktu pekerjaan, ada biaya kerugian sama beberapa mil kayak gitu, betul, kayak betul. Itu saya mengalami kerugian yang lumayan, ya sebelumnya lumayan juga di tahun 2021, Pak. Jadi hilangnya ketenangan saya, yang saya lagi rintis lagi nih sekarang. Ini saya lagi rintis lagi, mudah-mudahan yang penting saya sehat, jasmani dan rohaninya. Yang penting sehat, saya mempunyai daya cipta. Gimana tempat ini ya, karena karakter zaman sudah berubah, usia saya pun sudah tambah lanjut. Dengan karyawan saya yang cuma 5-6, tapi di sini akan menjadi gudang perdagangan barang-barang. Saya sudah mengarah ke perdagangan. Gitu. Dulu saya banyak di jasa, Pak. Ya, jasa fokus ya kan, jasa seperti saya itu pabrik yang saya produksi. Ketika ada order dari siapa saya produksi. Nah, sekarang yang saya lagi pikirkan, saya harus bisa pegang market. Tuh. Karena ya saya sudah pengalaman di produksi, anak-anak saya di mana-mana ada gitu ya, insya Allah lah nggak kesulitan lah kalau. Tapi berarti kuncinya saya harus pegang market. Di tahun ini saya lagi mendaya ciptakan pikiran saya itu bagaimana? Kan saya harus ciptakan dulu, Pak. Saya angan-angankan dulu. Nanti di sini istilahnya sini bisa gudang barang, di sini bisa gudang barang, ya kan? Tetap konteksnya berjalan, Pak. Yeah. Saya tetap itu nggak mungkin saya tinggalkan. Tetap. Itu saya marketing. Ini yang saya lagi rintis di 2021. Sahabat, ada beberapa yang kita petik ya, bahwa hadapi segala sesuatu dengan satu kata, ketenangan. Katanya, ketenangan adalah obat segala untuk melakukan apapun. Makanya kalau kita berhadapan dengan sesuatu, pressing, tekanan, hadapi dengan logika hati yang tenang. Insya Allah kita akan bisa mengcounter, insya Allah kita akan bisa menghadapi situasi kondisi. Ya. Kemudian ini tempat ini, kata Mas Yanto tadi, kalau boleh saya sebut, ini akan jadi showroom nih nanti ini. Ya. Gudang, tapi juga semacam workshop pasti itu, ya. Tapi juga ada banyak ruang yang akan terpakai dengan maksimal begitu ya. Itu iya. Berikutnya Mas Yanto nih, ini di perumahan ada nggak keluhan dari tetangga sekitar tentang polusi suara? Alhamdulillah sampai saat ini ya Pak, kayaknya belum ada, selentingan aja belum ada. Mereka semua familiar, kan tergantung kita lah menempatkan diri, betul. Kita menanamkan apa yang
baik yang mereka bisa rasakan, gitu. Manfaat lah Pak gitu. Iya. Jadi ini manfaat atau merugikan kan intinya? Iya, betul. Jadi tidak ada polusi yang mengganggu orang sekitar ya. Kemudian limbah saya itu kan banyak kain perca Pak ya. Saya buangin Pak. Ada yang ngambil? Enggak, ada yang ngambil, tapi saya kan nggak telaten, sampah aja daripada saya pusing ya, udah gitu aja. Makanya kalau ada yang minat silakan gitu. Jadi tidak kemudian dimanfaatkan langsung ya. Nggak ada waktu, nggak ada waktu. Nggak ada waktu Pak. Ada yang ngambil berarti ya itu ya limbah itu ya. Kadang tukang sampah yang iya. Ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan lah oleh mereka ya. Siapapun dia Mas. Siapapun bebas ya. Iya. Terakhir Mas Yanto, nih pesan-pesan apa untuk pemirsa channel Pak Denung nih yang bisa apa ya? Ya pesan bagi mereka lah yang nonton tayangan ini nih. Saya rasa semua manusia bisa sukses. Nasib itu kita yang menentukan Pak. Iya. Kalau surat takdir itu kan Insya Allah Pak. Iya. Tapi dengan perjuangan, ya kerja keras, doa, istiqomah, nah, itu modal. Pokoknya jangan pernah putus asa. Kalau memang sudah niat menjadi seorang wira swasta, adapun jatuh ya itu seninya. Gitu. Kalau nggak punya mental itu ya jangan, kerja aja aman udah. Gitu. Terus ini ketika kita usaha itu sudah agak berjalan, ya, ketemu kunci itu yang paling penting adalah seperti saya suami istri harus kompak, harus kompak. Saling menguatkan ya, saling menguatkan biar kita nggak rapuh. Suami istri itu setuju. Kuat kita itu ikatannya. Terus juga daya cipta itu emang saya rasakan betul apa yang kita angan-angankan itu bisa terjadi kapan waktunya. Makanya jangan sampai ada daya cipta penghancuran juga gitu. Kita udah berangan-angan, udah capek, udah jenuh, udah bubar aja, ya bisa terjadi di situ. Berarti saya lagi pengalaman saya, pelajaran saya tahun beberapa bulan kemarin, ya saya harus istiqomah itu yang ada. Gitu. Yeah. Istiqomah, tenang. Iya, yeah. Baik. Istimewa sekali ini pesan-pesannya, pesan moral ya. Sahabat channel Pak Denung, kita bisa dengar sendiri tadi dari pelaku ya, anak muda ini yang boleh dikatakan laki-laki tapi bermain dengan konveksi yang itu adalah dunia lebih feminim, familiar dengan dunia perempuan, tapi Mas Yanto masuk bergelut di dalamnya. Kerja keras, ya, kerja ikhlas, istiqomah itu jelas sekali menjadi hal yang tuntutan. Ya. Kemudian jangan pernah putus asa apapun itu, kalaupun jatuh tadi seni aja. Seni dari sebuah orang berjalan atau berlari, dalam hal ini usaha, jatuh adalah sebuah seni. Kemudian kalau boleh saya rubah tadi konteks cara berpikirnya adalah the power of mind, kekuatan pikiran. Manakala kita dalam posisi yang sudah kemudian jenuh, kita ingin sudahlah, maka sudahlah. Jadi hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan pikiran kita, itu adalah the power of mind. Apa yang kita pikirkan biasanya akan terjadi, apalagi itu banget memikirkannya. Makanya hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Itu berpikirlah terus positif, berpikirlah terus membangun, ya. Apalagi ini dunia konveksi, ini adalah dunia yang tidak pernah berhenti dalam satu titik. Tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Terus mode yang modis begitu kan. Demikian channel Pak Denung. Mudah-mudahan channel ini menginspirasi kita semuanya, memotivasi kita semuanya. Jangan lupa salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.